Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu-Ibu Kader Posyandu yang telah menyempatkan hadir pada acara kita hari ini, yaitu pelatihan pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular bagi Kader Posyandu tingkat Puskesmas Wewan Rewu. Perkenalkan, nama saya Nurafia Kala, fasilitator dari Puskesmas Wewan Rewu yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Bagaimana kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Adapun tujuan dari diadakannya kegiatan ini yaitu agar ibu-ibu kader Posyandu memahami konsep tentang edukasi pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular. Untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan pemateri. Baiklah, saya akan memperkenalkan pemateri kita pada hari ini, yaitu Saudari Asmariani Akmar. Tempat tanggal lahir Sengkang 28 Mei 1989, pendidikan terakhir S1. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kader, masih semangat mengikuti materinya? Semangat. Iya, terima kasih. Tadi sudah perkenalan ya oleh Ibu MC, atau saya pernah perkenalkan diri kembali? Baiklah, perkenalkan, nama saya Asmariani Akmar. Mungkin ibu-ibu kader sering melihat muka saya di Posyandu, Posbindu, atau Posrasia. Ada yang tidak mengenal saya atau hanya kenal muka tidak tahu namanya? Kenal ya? Iya. Saya biasanya dipanggil Ibu Yayang. Pasti kalau mendengar nama Ibu Yayang pasti semuanya kenal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai edukasi pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM. Pertama-tama saya ingin bertanya, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan PTM atau kepanjangan dari PTM lah? Penyakit tidak menular. Iya, apa Bu? Penyakit tidak menular. Iya, betul sekali. Ternyata pada kadernya sudah semuanya pandai ya. Mungkin tidak usah saja dijelaskan materi ini karena mereka sudah banyak pengalaman daripada kami yang menjelaskan di sini. Ibu, penyakit tidak menular ini merupakan masalah kesehatan yang menyebabkan 60% kematian dan 40% kesakitan. Ini menurut data dari WHO. Kemudian angka kematian ini mencapai 36,1 juta pada tahun 2008 dan diperkirakan meningkat 17% pada tahun-tahun berikutnya. Di kawasan Asia Tenggara, kematian ini akibat PTM ini meningkat dari 2,6 juta menjadi 4,2 juta. PTM ini dapat dicegah dengan pengelolaan faktor risiko. Nah, yang manakah dimaksud dengan pengelolaan faktor risiko? Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Faktor risiko dari PTM ini ada beberapa, Ibu. Yang pertama itu karena faktor risiko perilaku, diantaranya merokok, diet atau gizinya yang tidak bagus, kemudian ada alkohol, serta aktivitas fisik. Kemudian faktor risiko atau penyakit antaranya biasanya karena hipertensi, diabetes, obesitas, atau hiperlipidemia. Diabetes itu biasanya dikenal dengan penyakit gula darah yang tinggi, kemudian obesitas itu kegemukan, kemudian hiperlipidemia yaitu petanda kolesterol. Nah, Ibu, yes. Kemudian apakah yang bisa disebabkan dari penyakit semua ini? Bisa kena jantung koroner, kena stroke, diabetesnya komplikasi, kemudian penyakit pembuluh darah, kanker, serta PPOK. PPOK itu penyakit paru obstruksi kronis atau biasa disebut batuk lama, tapi kennya TBC. Selanjutnya, next. Dari tadi untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular ini ada yang dikenal dengan CERTI. Ada yang tahu apa itu CERTI? Atau pernah dengar tapi tidak tahu apa artinya? Hanya mengetahui CERTI itu pintar, pandai, bukan itu Bu ya. Ini CERTI di PTM ada singkatannya. Yang pertama itu cek kesehatan secara berkala. Jadi ini yang selalu dilaksanakan oleh teman-teman di Posbindu, Posrasia,
mereka datang ke desa Bapak Ibu untuk melaksanakan pengecekan kesehatan secara berkala. Ini digunakan sebagai tindakan pencegahan yang berfungsinya untuk mengukur kesehatan tubuh kita. Setidaknya kalau memang bulan ini dek tulai jokewe, ngerti nampak joka. Jadi lewat kesempatan ini teman-teman kader mungkin bisa H-1 pelaksanaan posbindu menyampaikan kepada warganya bahwa besok akan ada pelaksanaan posbindu dan poslansia di tempat ini. Jadi mereka usia produktif bisa berkumpul ke tempat tersebut. Selanjutnya ada huruf E. E itu enyahkan rokok. Nah, saya bertanya nih, di antara teman-teman kader ada yang serumah dengan perokok? Ada. Bagaimana Ibu? Kalau suaminya, orang tuanya, atau kakaknya yang merokok? Orang tua ya. Apa Ibu pernah memberikan nasihat atau peringatan? Cek tak tolek bapak, nanti medret tensita atau matu stroke dengan penyakit jantung. Pernah diingatkan orang tuanya? Pernah ya. Tapi belum dirubah untuk berhenti merokoknya. Berarti Ibu kader ini sudah melaksanakan UBM-nya, upaya berhenti merokok. Namun si bapak ini yang belum ada niat dan tekadnya untuk berhenti merokok. Ya. Selanjutnya R itu rajin aktivitas fisik. Ini dilakukan minimal 30 menit per hari. Misalnya itu ibu-ibu kader aktivitas fisik itu pemanasuni, master ini, menata, itu semua aktivitas fisik karena dilaksanakan secara teratur selama 30 menit dalam setiap harinya. Kemudian D-nya itu diet sehat gizi dan yang seimbang. Diet sehat dengan gizi seimbang ini maksudnya kalau konsumsi gula tidak berlebihan, tidak lebih dari 4 sendok gula dalam sehari. Kemudian konsumsi garamnya juga tidak berlebihan, serta konsumsi lemaknya. Tapi ibu-ibu kader di rumah kalau lauknya memakai gorengan atau bakar-bakar, digorengnya, tapi tidak semua lauk tak harus digoreng. Ikan goreng atau telur goreng jangan ya, karena itu bisa menyebabkan konsumsi lemak yang berlebih. Usahakan ada selang-selingnya sayur, ikan goreng, kemudian bakar-bakar dan masak ya, ibu ya. Selanjutnya istirahat yang cukup. Setiap orang membutuhkan tidur 14 sampai 18 jam per hari. Per harinya bukan per 12 jamnya, per harinya. Kemudian itu untuk umur 0 sampai 1 bulan. Kalau umur yang seperti kita sekarang 18 sampai 40 tahun, kita membutuhkan tidurnya itu 7 sampai 18 jam per hari. Ya. Jadi kalau itu kurang akan mengganggu ke tubuh kita, begitupun dengan kalau dia berlebih, pasti tidak enak kita rasa. Selanjutnya kelola stres. Stres adalah situasi dan kondisi yang menekan. Biasanya ibu kader pernah merasakan yang namanya stres? Pernah? Stres karena apa kalau boleh tahu? Rahasia. Ya tidak apa-apa kalau tidak mau diungkapkan. Tapi stres itu biasa terjadi karena ada masalah. Masalah itu ketika harapan kita kenyataannya terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi itu biasa ada stres. Di sini kalau teman-teman kader biasa ada keluarganya kah, atau ada adik-adiknya yang stres atau tetangganya stres sedih, biasa bisa kita ajak dia untuk kelola stresnya, jangan sampai jadi penyakit. Misalnya ajak dia berbicara supaya dia keluarkan unek-uneknya. Kemudian selanjutnya ajak dia untuk berolahraga atau melaksanakan hobi-hobinya yang dia sukai. Kemudian selanjutnya dia fokus pada sekarang, enjoy saja, tidak usah ingat masa lalunya, fokus saja ke masa depan. Jadi mungkin ibu kader bisa nanti kalau pandu nih cerita-cerita nih sama tetangga begini bu caranya kok stres nih apa kayak bu. Jadi itu tadi adalah singkatan dari JERTI.
Ibu-ibu kader sudah ingat apa singkatan dari cerdik? C-nya apa Ibu? C, kesehatan secara berkala. Kemudian E-nya apa? E-nya asap rokok. Kemudian R apa? Rajin aktivitas fisik. B-nya diet makanan seimbang. I-nya istirahat yang cukup. Dan K-nya kelola stres dengan baik. Ya. Jadi mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan akan dipandu oleh teman kami. Atas kekurangannya dan kelebihannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari Ibu Fasilitator kami. Apa teman kader ada yang ingin ditanyakan? Iya, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya, apakah upaya untuk mencegah seseorang bisa berhenti merokok? Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Upaya untuk berhenti merokok biasa diawali dengan cara setidaknya menunda dulu waktu merokok. Biasanya kalau misalnya pagi merokoknya jam 8, kalau sudah makan usahakan kalau bisa ditunda sampai jam 10. Jam 10. Kalaupun untuk hari selanjutnya bisa ditunda sampai siang, bisa dilakukan sampai seterusnya. Adapun cara lain berhenti merokok bisa langsung berhenti seketika atau mengganti, misalnya kalau ingin merokok bisa mengganti dengan makan permen, bisa. Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan merangkum kegiatan ini dari materinya, yaitu cara pengelolaan, pencegahan, pengendalian faktor risiko PTM dengan cerdik. Yang pertama, cek kesehatan secara berkala. E, enyahkan asap rokok. R, rajin aktivitas fisik. D, diet yang seimbang. Istirahat yang cukup. Yang terakhir, kelola stres. Oke, sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu kader sudah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.